Ya, itu aja, Pak. Yohanes 8 ayat 24 itu. Pokoknya di luar Yesus mati. Di luar Yesus mati masuk neraka. Selesai. Menurut itu. Ya, Yohanes 8 ayat 24 itu. Apa yang membuat Anda sangat yakin terhadap hal tersebut? Ayat ini saja? Atau punya pengalaman pribadi? Ada lagi ayatnya. Yohanes 14 ayat 6. Oh ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi selain daripada Yesus itu yang nggak bisa masuk surga gitu loh. Melalui Muhammad nggak bisa. Melalui Siddhartha Gautama nggak bisa. Melalui Musa juga nggak bisa. Karena Musa nggak berani menjamin keselamatan. Gitu ya Pak Heri ya. Musa nggak berani menjamin keselamatan. Betul. Iya. Terus Daud juga nggak berani menjamin jalan kebenaran. Siapa lagi? Nabi-nabi sebelum Yesus itu nggak ada yang berani mengklaim bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, itu kan sering ditanyakan tuh kalau saya berdebat dengan orang-orang Islam. Nah, saya tantang, coba temukan nabi satu saja di seluruh dunia ini yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, mereka langsung diam karena memang tidak ada satupun nabi di dunia ini yang berani mengklaim akulah jalan kebenaran dan hidup, hanya Yesus saja. Nah, kecuali Mesias palsu. Nah, dia pakai nama Yesus, dia ngaku-ngaku kalau dia adalah Yesus kedua. Contohnya yang kayak di Cina itu kan, yang perempuan ngaku Mesias itu. Nah, itu palsu itu. Ya, jelas ya. Oke, Pak Jungiso atau tambahan? Ini kita sudah di saya udah 1 jam lebih Pak, karena mana dia Pak? Apa itu? Belum muncul. Pak Jungiso akan tambahan. Ya, benar tadi yang disampaikan pemurtad Muslim channel ya. Di luar Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Yesus ya mati. Orang sejak Adam jatuh dalam dosa, semua orang selanjutnya setiap orang selanjutnya itu sudah mati, yang pasti secara rohani, terputus hubungan dengan sang sumber kehidupan kekal ya. Jadi tanpa Yesus kita ini mati. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah datang ya, menebus kita, dan dia mengambil kunci maut dan kerajaan maut, dan dia bangkit yang sulung ya, dia bangkit yang pertama, dan dia sudah mengalahkan upah dosa adalah maut ya. Roma 3:23, Roma 6:23 ya, betul. Semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, kematian. Yesus sudah mengalahkannya, dan dia declare, ini aku sudah ambil kunci itu, dan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, hari ini kita sudah ada di dalam Kristus. Jadi jangan sampai keluar lagi, apalagi tinggalkan Yesus. Ya, tanpa Yesus kita ini mati. Walaupun secara fisik kita masih hidup, tetapi kan hidup di dunia ini singkat. Hidup yang nanti yang lama ada dua, hidup kekal di surga bersama Tuhan, atau mati kekal dalam artian terpisah dengan Tuhan ke neraka. Nah, ya betul. Tuhan sudah kasih, tinggal kita yang memilih dan menentukan. Oke, hari ini ada hadir. Saya mau bertanya juga nih sama Madia nih, Madia Islam nih, saya mau bertanya sama Madia. Oke, Pak Pemurtad sebentar ya. Ini adalah fellowship di dalam Kristen, tetapi Pak Madia ingin sharing, jadi saya kasih waktu 10 menit. Biasanya kalau yang intern saja 3 menit atau 5 menit, tapi khusus Pak Madia tak kasih waktu 10 menit, bukan ngomong sendiri Pak ya. Singkat, lalu kita diskusi apa yang akan disampaikan. Silakan mulai dari sebentar ya. Silakan. Ya, mulai dari sekarang Pak Madia, silakan. Oke. Lalu kita tanya jawab ya, include semuanya, silakan. Ya. Selamat siang ya, semua. Nanti kita tanya jawab. Pak Heri, selamat siang Pak Heri, terima kasih. Pak, suaranya naikkan 20% atau 30% Pak. Oke, terima kasih kawan-kawan semua ya, kita berdiskusi. Terima kasih Pak Heri yang lagi ini untuk diskusi saat ini. Terdengar suara saya Pak Heri, terdengar? Naikkan lagi Pak, 30% Pak. Waduh, ini rasanya gangguan. Mungkin gangguan ini Pak. Tes 1 2. Ya, silakan. Oke. Ya, jadi gini. Jadi kalau Madia tadi mendengar dari kawan-kawan tadi,
kawan-kawan kan tolong dijelaskan kepada Madia, katanya hanya Yesus satu-satunya yang bakal selamat, yang menerima Yesus. Berarti saya minta tolong kepada kawan-kawan, bagaimana dalam posisi ini, apakah kalau yang di ajaran lain itu masuk neraka semua? Ini kan tadi klaim sepihak ini. Saya mau dengar dari argumen kawan-kawan dulu diulang ini. Apakah hanya Yesus yang bisa selamat? Iya, betul. Oke, Betul, hanya melalui Yesus. Pak Murtad tidak lama. Di Islam kan juga punya klaim sepihak. Jadi ini bicara soal prinsip, kami juga punya hak untuk mengklaim sepihak, itu saja. Dan jadi fair, nggak apa-apa. Silakan Pak Murtad. Gini. Di dalam Islam masih menghargai ajaran sebelumnya. Itu dikonfirmasi. Siapa bilang? Begitu, Pak. Siapa bilang Islam tidak meneruskan baptis? Islam tidak meneruskan baptis. Islam tidak meneruskan baptis. Sebentar, saya jelaskan dulu tentang posisi Islam. Islam masih menghargai ajaran sebelumnya dalam QS 2 ayat 62. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengikuti ajaran Bible dengan benar, mereka masuk surga. Ini diakuin. Nah, makanya saya mau dengar dari klaim kawan-kawan sepihak ini yang mengatakan hanya Yesus yang bisa selamat. Nah, ini bagaimana konfirmasi dari kawan-kawan, tolong dijelaskan. Hanya Yesus jalan kebenaran, Madia, gitu Madia. Ya, makanya artinya kan kawan-kawan tidak menerima ajaran sebelumnya. Artinya ajaran sebelumnya masuk neraka semua. Saya minta tolong, ini konfirmasi ajaran seperti ini hanya Anda sajakah yang berbicara seperti ini atau mewakili ajaran Kristen, pemurtad Muslim? Tolong diajarin. Tolong dijawab ini. Pemurtad Muslim, ya. Tolong dijawab dulu. Ya, ya. yang mana? Agama Anda atau Anda hanya klaim sepihak dari Anda? Apa Anda berani mewakili Kristen seperti ini? Di Yahudi sendiri tidak ada jaminan keselamatan, Pak Madia. Saya tidak bicara Yahudi, saya hanya mendengar dari Ya, Yahudi kan sebelum Kristen. Yahudi tidak ada jaminan keselamatan. Coba kamu tunjukkan ayatnya orang Yahudi masuk surga. Oh, berarti orang-orang sebelum Kristen pada saat itu masuk neraka semua. Saya dengar dari jawaban Anda. Apa seperti itu? Saya. Tidak. Mereka ditebus oleh Yesus. Apa? Mereka ditebus oleh Yesus. Orang-orang yang tidak kenal Yesus pada masa di zaman sebelum Yesus itu datang, apakah mereka tidak selamat? Saya sudah tahu. Saya sudah tahu jawabannya. Apa namanya? Berarti Anda ajaran agama Anda tidak adil. Tidak adil dengan ajaran terdahulu. Klaim sepihak. Ya. Ini, tolong jawab. Sekarang saya jawab, Madia ya. Madia saya jawab. Oke, jawab dulu. Saya cari dulu ayatnya ya. Seperti halnya Islam berbicara tentang kafir, ada 5 jenis kafir, macam-macam dan lain sebagainya. Yang terakhir yang diperangi adalah kafir habis semacam itu. Ternyata ada juga kafir di mana tidak mendengarkan ajaran Islam, maka dia tidak masuk neraka jahanam. Jadi itu adalah kedaulatan Allah sendiri. Sama di Kristen, perjanjian lama, Yahudi dan lain sebagainya itu adalah persiapan menuju Yesus. Nah, waktu itu keselamatan itu berdasarkan hukum-hukum waktu itu yang sebelum digenapi oleh Yesus. Jadi waktu itu diselamatkan oleh hukum-hukum waktu itu yang dalam persiapan kepada Yesus. Nah, di dalam Yesus keselamatan yang di dalam Yesus saja. Setelah perjanjian baru itu fair. Siapa bilang kita egois? Dan kalau toh keselamatan berarti ajaran Bapak ini berbeda dengan pemurtad Islam ini. Berarti ajaran Bapak ini pelin-pelan, klaim sepihak di satu sisi, di sisi itu lain pandangan yang berbeda. Ajarannya sama. Itu hanya pandangan yang berbeda dengan pemurtad Muslim sama, Pak. Pemurtad Muslim berbeda loh. Ini cara penjelasan beda. Ya. Jadi pemurtad Muslim mengatakan tidak selamat ajaran sebelum Yesus itu datang. Tidak selamat kalau tidak mengikuti ajaran waktu itu. Intinya begitu. Nah, kata siapa? Baca Yohanes 13 ayat 28. Yohanes 13 ayat 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub, semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Nah, jadi kalau kamu percaya Yesus, nanti kamu akan dimasukkan surga bersama-sama dengan nabi-nabi sebelum Yesus, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan lain-lain. Yang nggak percaya gimana? Yang nggak percaya gimana? Yang nggak percaya Yesus? Iya, Yesus kan belum datang, tapi jelas mereka itu adalah nabi utusan Yesus, nabi utusan Tuhan. Mau buktinya? Itu artinya ajaran terdahulu selamat. Berarti klaim Anda sepihak ini terbantahkan dari awal tadi. Ajaran terdahulu itu selamat apabila mereka itu mengikuti aturan-aturan yang ada pada masanya. Oke, sekarang sudah ajaran dulu benar kan? Ajaran dulu benar selamat kan? Berarti ya, tapi sekarang sudah diperbarui oleh Yesus. Gitu loh, Madia. Saya tidak bicara sekarang. Saya bicara esensinya adalah dulu ya. Berarti agama Anda ini klaim sepihak tapi terbantahkan kembali. Itu jawabannya.
Saya minta kamu diam Nggak ada dulu. klaim sepihak Madia. Saya push ini supaya tidak tersita waktunya. Madia sudah dijawab bahwa ini bukan klaim sepihak. Kalau sekarang itu kami tekankan adalah di dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus binasa. Itu iman kami. Klaim sepihak untuk zaman sekarang. Bagaimana yang dulu? Sudah dijawab. Tadi di bawah akan selamat bersama nabi-nabi. Intinya waktu itu akan diselamatkan dengan ajaran yang membawa kepada Elohim, Yahweh dan seterusnya. Di mana semua gambaran Yesus waktu itu diselamatkan. Wah, pelin-pelan tidak. Waktu itu sekarang digenapi pada hari ini. Jelas ya. Ini hanya kamu mau muter-muter soal wah berarti pelin-pelan. Tidak diselamatkan kalau tidak percaya pada zaman itu. Sementara itu Tuhannya sama. Allah kami Yesus. Waktu itu juga Yesus hanya belum menjadi manusia dan sudah. Cukup ya, yang mengutus para nabi itu Yesus. Ya, intinya Tuhan. Oke, kita diam dulu. Silakan Pak Juginsu, saya beri waktu dengan pertanyaan Madia tadi. Ya, intinya saya baca di Yohanes, ini udah sering lah ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi sekali lagi, Yesus itu bukan ada sejak dia lahir, tidak. Dia sudah ada sejak kekekalan. Ya, dia ada sejak kekekalan. Memang mengambil rupa manusia daging sejak dia dilahirkan. Tetapi Yesus Sang Firman, seperti Pak Eri tadi bilang, itu sudah ada sejak kekekalan. Ya, jadi Madia, inilah iman, ya, iman yang tidak bisa ditawar gitu loh ya. Jadi jangan katakan tidak adil dan tidak adil. Tuhan itu adil, sehingga siapapun yang percaya kepada Dia, ya tidak binasa. Tapi kalau Anda tidak percaya, ya itulah keadilan. Anda tidak mau mengikuti, gitu saja. Jadi itu bicara. Kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda masuk neraka, gitu loh. Oke, timer saya lagi. Silakan Madia. Oke, terima kasih. Berarti dalam posisi ini ada klaim sepihak. Dalam posisi dulu masih mengakuin katanya ajaran terdahulu benar. Kemudian setelah itu diklaim sepihak, kecuali hanya menerima Yesus. Padahal ajaran umat dulu miliaran jumlahnya orang-orang itu tidak kenal Yesus. Bahkan nama Yesus pun di PL tidak ada. Jadi kalau kawan-kawan Yesus belum datang, Madia, Yesus belum datang, woi. Mengatakan seperti itu terbantahkan, kawannya terbantahkan. Yesus belum datang, Madia. Pakai otak dong, Madia. Yesus belum datang. Pemurtad Muslim, tunggu, diam dulu. Artinya begini. Oke, Madia sudah dijawab. Itu terjawab. Artinya tidak bisa dikorelasikan ke Yesus. Itu dulu. Tapi tetap benar. Salah dulu. Ya. Salah. Ini fakta yang nggak bisa dibantah loh. Pertanyaannya lucu, nih. Nama Yesus tidak ada di perjanjian lama. Mereka nggak kenal Yesus, apalagi keselamatan. Tapi Yesus sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Itu klaim hak sepihak dari Anda masalah. Yesus sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Saya ada buktinya. Saya hanya mengkonfirmasi bahwa orang-orang terdahulu tidak kenal Yesus. Itu faktanya. Apalagi Yahudi. Iya, karena Yesus belum datang, tapi sudah dinubuatkan akan datang. Bahkan dinubuatkan akan lahir di Bethlehem. Itu klaim sepihak. Saya nggak bicara klaim sepihak. Saya hanya bicara siapa klaim? Ini ayat Alkitab. Bisa saya tunjukkan bukti-buktinya. Jangan takia kau Madia. Nah, kita bicara dalam posisi kebenaran. Artinya kebenaran dalam posisi benar enggak orang terdahulu itu selamat apa tidak? Kalau mengikuti orang terdahulu sebelum Yesus datang selamat. Apa? Selamat. Oh, berarti Anda sudah tarik pernyataan Anda bahwa satu-satunya keselamatan Yesus. Bukan. Orang yang datang, orang yang tidak percaya Yesus setelah Yesus datang, mereka masuk neraka. Orang yang percaya Yesus setelah Yesus, setelah saya konfirmasi Anda tarik. Oke, saya stop dulu supaya fair ya. Tunggu, diam dulu. Madia tadi udah dijelaskan ya. Klaim sepihak itu klaim kami di zaman perjanjian baru di mana Yesus sudah lahir. Bagaimana dengan yang dulu? Tidak selamat dari si pemurtad, tapi kamu kejar terus. Kok beda dengan saya? Dia belum selesai, sudah saya potong. Dulu adalah gambaran menuju keselamatan kepada Yesus, dan dulu diselamatkan oleh aturan-aturan waktu itu. Dan pemurtad Muslim tadi sudah
memberikan bukti bahwa mereka semua ada di pangkuan Abraham dan Musa dan seterusnya. Itu gambaran bahwa mereka juga akan selamat bagi yang menjalankan semua aturan, di mana semua bayang-bayang menuju Yesus. Apakah itu Yesus waktu itu aturan turun dari Tuhan? Ya, karena Yesus Allah sendiri sudah dijelaskan tadi, sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada. Jadi Tuhan kami yang di perjanjian lama adalah Yesus juga. Itu ya, hanya belum menjelma menjadi manusia, dari mana kembali lagi dan seterusnya. Ini buktinya Madya. Jadi saya ini ya, ini buktinya. Nah, pelayanan mereka Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang di surga dan seterusnya. Tapi karena Alkitab ini pengertiannya harus hati-hati, maka kamu pasti susah. Sudah dijawab, cuma kamu terus mengulangi bahwa itu klaim sepihak. Sekarang sudah dijawab, tidak ada dalam dialog tidak ada yang namanya kesimpulan. Biarkan netizen memutuskan ya. Sekarang topik lain, tak kasih waktu lagi 3 menit, silahkan. Iya. Tapi Sudah orang dijawab. Yahudi pada zaman sekarang nggak selamat mereka. Ya, Oke, kalau tidak terima terima kasih Yesus ya. tidak selamat. Terima kasih. Topik sudah saya Orang tulis Yahudi yang pada lain. zaman sekarang mereka nggak selamat. Silakan, apa kawan-kawan mau ditanya tentang Islam, silakan. Ya, saya beri kepada kawan-kawan yang Ya, mau tanya saya tanya. tentang Oh, mantap. Terima kasih.